Marsinah, pahlawan kaum marginal, tragedi HAM yang tak terungkap ditelan zaman. Marsinah lahir di Desa Ngelundo, sebuah desa kecil di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada 10 April 1969. Marsinah merupakan anak kedua dari 3 perempuan bersaudara, buah hati pasangan suami istri Mastin dan Sumini. Kakaknya bernama Marsini dan Wijiati, nama adiknya. Dalam usia 3 tahun, Marsinah sudah menjadi yatim. Ditinggal pergi ibu tercinta selamanya menghadap Sang Pencipta. Sementara ayahnya menikah lagi dan tinggal bersama istri barunya di sebuah kota di luar Kabupaten Nganjuk. Marsinah diasuh pairah neneknya yang tinggal serumah bersama bibinya di Desa Ngelundo, tanah kelahirannya. Marsinah menempuh pendidikan pertamanya di Sekolah Dasar Karangasem yang berjarak kurang lebih 900 meter dari desanya. Hidup dalam keluarga yang kesulitan ekonomi menempa Marsinah kecil menjadi sosok yang kritis, gigih, dan mandiri. Gadis kecil yang hobi membaca itu menggunakan waktu luangnya dengan berjualan makanan kecil usai pulang sekolah, demi membantu mencari nafkah nenek dan bibinya. Lulus sekolah dasar, Marsinah melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 5 Nganjuk dan menempuh sekolah menengahnya di SMA Muhammadiyah di kota yang sama. Di masa sekolah, Marsinah dikenal sebagai siswi yang berprestasi, mempunyai semangat belajar yang tinggi, dan selalu meraih peringkat juara kelas. Namun sayang, pendidikannya harus terhenti karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Cita-citanya berkuliah di Fakultas Hukum, Sirna. Kegemarannya membaca membuat pengetahuannya terus terasah, terutama informasi yang tengah berkembang. Berita di koran, TV, dan radio menjadi sumber untuk meluaskan wawasan. Informasi-informasi penting di koran dikelipingnya di waktu luang.
Sempitnya lapangan kerja masa itu memicu anak-anak muda di desa menjadi kaum urban, mengadu nasib di perkotaan untuk sebuah harapan, meningkatkan taraf hidup keluarga yang lebih baik. Dan Marsinah adalah salah satu dari anak-anak desa tersebut. Pada tahun 1989, Marsinah berangkat ke kota untuk mengadu nasib, menumpang di rumah Marsini kakaknya, sambil mengirimkan beberapa lamaran di sejumlah perusahaan. Marsinah diterima bekerja di sebuah pabrik plastik di kawasan industri Rungkut, Surabaya, dengan gaji yang terbilang minim, sehingga dirinya berjualan nasi bungkus untuk penghasilan tambahan. Dirasa penghasilannya kurang, Marsinah berpindah kerja di sebuah perusahaan pengemasan barang sebelum akhirnya beralih ke Porong Sidoarjo pada tahun 1990 dan bekerja di PT Catur Putra Surya atau PT CPS, sebuah perusahaan yang memproduksi jam. Dengan gaji Rp1.700 dan tunjangan absen Rp550 per hari. Marsinah pun aktif dalam organisasi buruh Serikat Pekerja Indonesia dan dikenal vokal dalam memperjuangkan nasib rekan-rekannya. Di tahun 1993, kisah tragis Marsinah dimulai. Berawal dari surat edaran Gubernur Jatim nomor 50 tahun 1992 yang berisi himbauan kenaikan 20% gaji pokok karyawan pada semua perusahaan di Jawa Timur. Himbauan tersebut disambut sukacita para buruh, termasuk buruh-buruh PT CPS di tempat Marsinah bekerja. Namun, himbauan tersebut tidak ditindaklanjuti PT CPS, sehingga memicu reaksi keras dengan menggelar unjuk rasa, menuntut kenaikan upah sesuai himbauan pemerintah. Selasa 4 Mei 1993, para buruh melakukan mogok kerja total dan mengajukan 12 tuntutan kepada PT CPS. Dari 12 tuntutan tersebut, salah satunya adalah kenaikan gaji pokok dari Rp1.700 menjadi Rp2.250 dan tunjangan absen Rp550 per hari tetap didapatkan setiap buruh masuk kerja. Situasi sempat memanas. Aksi mereka mendapat penjagaan ketat oleh aparat keamanan dan satpam pabrik setempat. Meskipun akhirnya 15 perwakilan buruh, salah satunya Marsinah, dipertemukan dengan pihak pabrik untuk berunding. Perundingan tersebut dihadiri Kanwil Depnaker Sidoarjo, Kansospol Sidoarjo, jajaran Muspika, serta Kapolsek dan Danramil setempat. Setelah melalui perdebatan sengit, tuntutan para buruh akhirnya terpenuhi, dan pihak perusahaan juga menjanjikan akan membahas hak-hak buruh lainnya, seperti uang transport, cuti haid, dan hamil, serta perhitungan uang lembur. Namun, hasil perundingan itu melahirkan rentetan cerita lain yang berakhir dengan terenggutnya nyawa Marsinah dengan tragis.
Usai perundingan kesepakatan ditandatangani, sore harinya tanpa Marsinah, belasan buruh yang dianggap sebagai dalang unjuk rasa dipanggil menghadap ke kantor aparat militer setempat pada Rabu tanggal 5 Mei 1993. Marsinah pun kaget atas pemanggilan rekan-rekannya tersebut. Ternyata belasan buruh tersebut di-PHK secara sepihak karena dianggap bermasalah dengan pihak perusahaan dan dinilai akan menimbulkan ketidaknyamanan. Malam harinya, Marsinah bersama 4 orang temannya mencari tahu keberadaan belasan rekannya yang dipanggil aparat tersebut. Namun hasilnya nihil. Pihak aparat menginformasikan bahwa belasan teman Marsinah sudah dipulangkan. Marsinah pun kembali pulang ke rumah kontrakannya di desa Siring dan berniat melayangkan protes esok hari atas PHK sepihak yang diterima rekan-rekannya. Waktu menunjukkan jam 10 malam. Marsinah hilang bak ditelan bumi. Semua rekannya bingung. Sang aktivis juga tak terlihat di tempat kerjanya. Hingga akhirnya Minggu 9 Mei 1993 ditemukan sosok mayat perempuan di sebuah gubuk di Desa Jegong, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Mayat tersebut diduga jasad Marsinah. Dugaan itu benar. Jasad gadis 24 tahun itu ditemukan sehari setelah dibuang, dengan luka mengenaskan di tubuhnya. Di sela pahanya tersumpal kain putih berlumuran darah. Hasil otopsi RSUD Nganjuk menyebut pada tubuh Marsinah didapati luka pada pipi, siku, lengan, dan luka pada perut. Selain itu terdapat juga luka robek, tulang punggung depan hancur, memar pada kandung kemih, usus, dan pendarahan pada rongga perut. Marsinah diduga mengalami penganiayaan berat dan diperkosa terlebih dahulu, sebelum akhirnya tewas dihantam benda keras di kemaluannya. Namun ahli forensik Abdul Munim Idris dalam program Mata Najwa berpendapat lain. Dirinya dengan yakin mengatakan jasad Marsinah mendapat tembakan dari sejenis senjata api yang dimasukkan kemaluannya. Beberapa orang ditetapkan tersangka atas pembunuhan Marsinah. Sejumlah karyawan penting PT Catur Putra Surya dijatuhi hukuman penjara, namun akhirnya bebas lepas di tingkat banding. Kasus ini terlelap hingga saat ini. Tragedi Marsinah meninggalkan duka mendalam yang menjadi catatan pelanggaran hak asasi manusia di negeri ini pada masa lalu, bahkan menjadi sorotan organisasi buruh internasional. Marsinah memang sudah tiada, namun semangat juangnya tetap membara di kalangan buruh sampai kapanpun. Setiap May Day 1 Mei, makamnya didatangi para buruh dan aktivis kemanusiaan dari berbagai penjuru. Agi Siber melaporkan.